Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan dalam hidup Anda. Santa Teresia dari Yesus mengatakan, semakin seseorang mengenal Allah, semakin besar kerinduannya untuk melayaninya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam pekan keempat Prapaskah. Semoga apa yang Tuhan sabdakan atau sampaikan melalui kitab kebijaksanaan dan Injil suci menurut Yohanes bisa menguatkan dan menambah semangat Anda. Dan di studio bersama saya sudah hadir Romo Ignatius Wahyudi Paweling PR. Beliau akan menyampaikan renungan pada hari ini. Kita sapa Romo Yudi lebih dulu ya. Romo Yudi, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Ibu B. Semoga sahabat-sahabat rohani Katolik dimanapun berada juga dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Yudi. Mari saudara-saudari, kita mengawali permenungan kita dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan berjalan bersama kami umat manusia. Kami bersyukur di masa Prapaskah ini kami boleh berjalan bersama Engkau. Kami mohon bukalah mata hati kami untuk merenungkan sabda-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Semoga sabda-Mu itu membantu kami boleh bertumbuh di dalam kekudusan hidup sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, selamatkanlah aku ya Allah demi nama-Mu, dan bebaskanlah aku dengan kuasa-Mu. Dengarkanlah doaku ya Allah, dekatkanlah telingamu kepada kata-kata mulutku. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 1a dilanjutkan ayat 12 sampai 22. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya, seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat, apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan.
Demikianlah mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kematian orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihat, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Yudi, dari bacaan pertama tadi, penulis kitab kebijaksanaan menguraikan bagaimana orang jahat selalu mencari celah untuk membinasakan orang-orang yang baik. Pikiran mereka itu selalu ingin melakukan kejahatan ya Romo. Dari kitab kebijaksanaan yang kita dengar tadi, apa inspirasi iman yang hendak Romo Yudi sampaikan? Terima kasih Ibu B. Saya mencoba memberikan satu punktum atau inspirasi ketika saya mencoba merenungkan baik bacaan pertama maupun bacaan Injil yang tadi sudah kita dengar. Saya memberikan punktum atau inspirasi itu demikian. Pengenalan akan Allah membawa kita pada transformasi hidup. Mengapa saya memberikan inspirasi ini?
Karena sejauh yang saya coba renungkan dan refleksikan, ternyata pemahaman, pengenalan dan pengalaman akan seseorang itu berdampak pada cara orang berrelasi dengan sesamanya. Maka pemahaman, pengenalan dan juga pengalaman yang baik itu juga ternyata akan membantu kita, membawa kita untuk juga berrelasi secara berkualitas. Demikian juga sebaliknya, kalau kita tidak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman mempribadi dengan seseorang itu juga bisa berpengaruh kurang baik dalam berrelasi. Dan itu kita bisa lihat dari kisah bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Ya, bagaimana tadi dikisahkan dalam kitab kebijaksanaan, digambarkan orang-orang yang tidak punya pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman secara personal dengan Allah itu. Ya, sehingga melihat orang lain itu ya tidak baik ya. Cara pandangnya sudah keliru. Dan kita tadi bisa melihat bagaimana orang-orang fasik itu digambarkan. Sejauh yang kita bisa lihat, siapa sih orang fasik itu yang digambarkan dalam Alkitab? Setidaknya agak mirip-mirip dengan orang-orang Farisi gitu ya, orang-orang yang munafik gitu ya. Dikatakan dalam Alkitab bahwa orang-orang fasik itu adalah orang yang tidak takut akan Allah ya. Orang yang kemudian melakukan kejahatan dan tipu daya kepada sesamanya. Orang yang jauh dengan persekutuan dengan Allah. Orang yang suka menghujat orang lain itu ya. Suka kemudian memegahkan diri bahwa dirinya paling benar di antara yang lain. Dan bisa dikatakan bahwa orang fasik itu adalah orang yang suka melakukan kejahatan terhadap orang lain. Dan itulah yang kita bisa lihat dan kita renungkan dalam bacaan pertama hari ini dalam kitab kebijaksanaan. Maka kalau kita merenungkan bacaan pertama ini, sesungguhnya kita diundang ya sebagai orang-orang yang beriman apapun agamanya ya kan gitu. Semoga kita yang hari demi hari mencoba untuk mengenal Allah lebih dekat itu punya pengalaman mempribadi lewat doa, lewat devosi-devosi yang kita lakukan, lewat amal kasih kita kepada orang lain itu, dan apapun yang kita bisa perjuangkan itu mendorong kita untuk semakin terbuka dengan sesama kita, ya kan? Karena bagi kita bahwa orang lain adalah saudara kita. Dengan segala keterbatasan maupun kelebihan-kelebihan yang ada, kita bersama-sama itu mau berjalan mau berjalan menuju kesucian. Dan itu tadi kita dengar di akhir Injil, di akhir bacaan kebijaksanaan hari ini. Dikatakan, maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Jadi hati mereka itu ya tidak murni tadi, karena menganggap orang lain itu sudah tidak positive thinking gitu ya. Selalu negatif itu. Dan kita tadi bisa melihat bagaimana orang fasik itu memandang orang baik itu sebagai batu sandungan bagi perjalanan hidup mereka. Sebagai sesuatu yang tingkah lakunya itu aneh gitu ya, berlainan gitu. Tadi dikatakan demikian kan. Suka menguji iman orang yang melakukan tindakan yang kurang baik. Seperti selalu menguji ya. Bahkan tadi bagaimana cara mereka memperlakukan orang-orang baik untuk mengetes iman mereka. Dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Coba kita lihat apakah perkataannya ini benar dan ujian apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya. Jadi saya rasa orang fasik itu sudah punya intensi dari dalam lubuk hatinya itu sesuatu yang kurang baik kepada sesamanya. Padahal kita semua diundang
orang-orang yang mengenal Allah ya. Ya. Supaya hidup kita itu kemudian sejalan, selaras, dan setindakan dengan Allah sendiri kan Ya. gitu. Supaya kita dalam hidup itu semakin bertumbuh di dalam kesucian atau di dalam kekudusan itu. Ya, Romo Yudi, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang menjadi orang baik itu menakutkan, Romo. Karena ya itu tadi, nanti dikucilkan, Ya. dicemooh, lalu terus kemudian juga di tanda kutip disiksa dengan berbagai macam cara. Situasi dibuat tidak enak, karir dihambat dan sebagainya. Akhirnya kadang-kadang lebih memilih untuk diam, tidak mengatakan sesuatu yang benar, permisif terhadap sesemua yang sudah tahu bahwa itu salah, tetapi ya sudah, daripada saya nanti yang celaka, begitu ya Romo. Padahal Tuhan sendiri di sini sudah bilang dalam Mazmur tadi, Romo, kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nanti, jadi sebenarnya kita nggak perlu takut ya Romo. Harapannya demikian. Dan kalau itu sebenarnya, kalau ketakutan itu muncul, bagaimana cara mengatasinya, Romo? Ya sebenarnya kesulitan, tantangan untuk menghadirkan kebaikan, kebenaran di dalam, juga keadilan di dalam hidup kan memang selalu ada tantangan ya Bu, ada kesulitan yang ya dihadapin itu. Betul. Dan itu tidak bisa kita elakkan ya sebagai manusia yang hidup di tengah orang lain ya. Ada orang yang suka dengan perbuatan baik kita. Tapi ada juga orang yang tidak suka dengan perbuatan baik yang kita upayakan. Meskipun itu baik, benar gitu ya kan, adil itu. Tapi nggak semua orang bisa sejalan, selaras dengan apa yang kita perjuangkan di dalam hidup. Itu juga dialami oleh Yesus. Ya. Maka kalau kita sebagai sahabat-sahabat Yesus ya, saudara-saudara Yesus atau murid-murid Yesus, saya rasa kita mau belajar dari pribadi Yesus sendiri untuk berani melawan arus atau ajiri kontra. Melawan arus itu kan sebuah panggilan menurut saya di tengah dunia yang kadang-kadang menawarkan sesuatu yang berlawanan dengan hati nurani kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Allah. Maka kalau Ibu B tadi, bagaimana cara mengatasi ketakutan itu? Secara hemat saya ya, kita harus kemudian masuk lalu mau menimba semangat pribadi Yesus itu. Lewat apa itu? Ya setidaknya setiap firman yang Tuhan selalu sabdakan itu meneguhkan kita. Ketika kita menghadapi ketakutan, kesulitan ya, sabda Tuhan selalu meneguhkan kita. Betul, Romo. Ya, kita pernah mendengar sabda Tuhan itu. Janganlah takut, tenang aku ini. Saya rasa ketika kita mengalami ketakutan, ya kita harus kembali kepada sumber utama kita, yaitu pribadi Yesus itu, yang di tengah menghadirkan kebenaran, kebaikan, dan keadilan Allah. Banyak orang yang tidak semua, tapi ada orang-orang yang tidak suka. Dia tetap melawan arus itu. Betul. Dia punya sebuah prinsip hidup ya, value hidup yang istimewa, yang saya yakin bahwa itulah yang Allah Bapa dia utus untuk menghadirkan keselamatan itu. Ketakutan sangat manusiawi, tetapi kalau ketakutan itu sampai kemudian menjadi tuan atas diri kita, justru kita akan menjadi pribadi yang permisif ya. Takut akhirnya permisif, ya udah. Kita nggak bisa memperjuangkan yang baik, yang benar, yang adil, dan yang berkenan pada Allah. Tapi kita yakin bahwa keberanian ketika kita berada di pihak Allah, maka Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan menyertai kita, sehingga seperti yang dikatakan oleh pemazmur hari ini yang tadi Ibu bacakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ya, apapun situasi, ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memampukan kita yang lemah ini, yang mungkin nggak sempurna ini, untuk ambil bagian dalam karya misi Allah sendiri, karya misi Yesus sendiri, untuk menghadirkan keselamatan. Baik, luar biasa Romo Yudi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
Terkadang memang sulit menjadi orang yang baik, tetapi lebih baik menjadi orang yang tetapi lebih baik menjadi orang baik walaupun sulit ya Romo. Ya, Karena sebagai pengikut Kristus seperti yang Romo Yudi katakan tadi, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan semua yang sudah Romo Yudi sampaikan tadi dalam renungan. Setelah jeda, kita akan kembali dengan perbincangan rohani dari Injil Suci menurut Yohanes. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Ignatius Wahyudi Paweling PR dan saya Bernadette Esther. Bila Anda punya pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita bersama Romo Yudi. Romo Yudi, dari Injil Yohanes tadi kita mendengar Yesus dikisahkan berada di Yerusalem ya Romo. Dan Yesus itu juga di Yerusalem menjadi target untuk dihabisi. Katakan seperti itu. Romo Yudi, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Melanjutkan yang... Terima kasih Ibu B. Saya mencoba melanjutkan permenungan ini sejalan dengan bacaan yang pertama dalam kitab kebijaksanaan hari ini. Dan tadi kita mendengar bagaimana Yesus itu melakukan karya misi ya Bu ya. Yesus melakukan karya pewartaan, menyembuhkan banyak orang, kemudian memberi makan banyak orang, kan, menyembuhkan yang sakit, yang kusta bisa sembuh dan lain sebagainya. Dan itu terus Yesus melakukan karya itu, dan dikatakan dalam Injil hari ini Yesus itu berjalan keliling Galilea dan ia tidak mau tetap tinggal di situ. Artinya Tuhan Yesus itu terus mau mewartakan keselamatan itu kepada orang banyak, ya kan? Tetapi dalam perjalanan itu kan ada juga orang-orang yang tidak sejalan gitu ya. Tidak sejalan, yang tidak bisa menerima ya kehadiran Yesus, ya kan? Tidak suka dengan pewartaan kabar baik yang diupayakan, diperjuangkan oleh Yesus. Karena orang-orang itu ya, yang dikatakan tadi beberapa orang Yerusalem itu ya, yang kata Ibu B itu, Yesus menjadi target itu, menjadi target mereka. Ya karena apa ya? Tadi dikisahkan mereka tahu identitas Yesus itu dari mana, latar belakang itu dari mana. Kan mereka tahu latar belakang Yesus sejak kecil ya, kemudian dewasa itu. Dan mereka itu mengharapkan sebuah Mesias ya. Mereka orang-orang itu mengharapkan, menantikan Mesias itu sejak lama kan. Menantikan Kristus yang diurapin itu, Mesias sang penyelamat itu. Tapi orang banyak itu yang pengikut-pengikut Yesus itu ya kan kemudian mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Tetapi bagi mereka Mesias yang ada dalam gambaran mereka, dalam pemahaman mereka itu tidak seperti Yesus itu. Ya kan, itu kan bagi mereka berlawanan kan, itu kok Mesias seperti ini, Kristus kok seperti ini kan. Enggak seperti itu yang ini. Maka itulah yang membuat mereka itu di dalam lubuk hatinya itu kepingin kalau bisa aku singkirkan orang itu. Kalau bisa aku bunuh orang itu. Tapi gagal, nggak bisa Bu, seperti itu. Itulah karya-karya baik Tuhan yang selamanya nggak selalu diterima oleh orang-orang pada zamannya kan gitu. Mengapa demikian? Ya seperti yang saya katakan, orang tidak mengenal lebih dalam tentang siapakah Yesus itu. Bahwa dia adalah anak Allah. Ya kan, yang kalau hari Minggu Prapaskah yang kedua kemarin kita mendengar sabda Yesus kan dalam Injil Lukas, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Beberapa orang Yerusalem itu mungkin belum mendengar secara penuh ya,
mendengar bukan mendengarkan. Ya. Sehingga itu mempengaruhi cara atau sikap mereka terhadap pribadi Yesus Ya. ini yang adalah anak Allah yang dipilih Allah untuk menyelamatkan umat manusia itu. Sehingga menimbulkan keinginan-keinginan manusiawi Ya. untuk tadi meniadakan Yesus itu, Ibu. Betul, keberadaan Yesus ketika itu bagi sebagian orang Yahudi memang merupakan ancaman ya Romo, dan dianggap mengganggu bagi kemapanan. Betul, sehingga mereka, aduh orang ini biasanya kita kalau ada dalam situasi yang tidak menyenangkan, ingin menyingkirkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu ya Romo. Dan kalau sekarang ini kadang-kadang kita juga, bukan kita ya Romo, saya, bukan. Kerap juga terjatuh dalam kesalahan, senang mencari kesalahan orang lain, Romo. Dan satu kesalahan seseorang itu kadang-kadang kemudian bisa menghapus begitu banyak kebaikan yang sudah ia lakukan, Romo. Ibaratnya hujan sehari menghapus panas setahun. Betul. Ya, dan orang cenderung mencari selumbar di mata orang lain dibandingkan dengan balok di depan matanya sendiri. Mencari kesalahan-kesalahan di orang lain itu sampai sekarang pun juga masih dilakukan, Romo. Maka kalau kita tadi bersama-sama mendengar dan mencoba merenungkan bacaan Injil hari ini, saya rasa ajakannya jelas, Ibu ya. Dan kita sebagai orang-orang Kristiani yang hari ini menjalani masa pantang puasa, masa prapaskah, dan sudah sampai di prapaskah yang keempat. Berarti kan menjelang sebentar lagi Yesus yang akan ditangkap itu kan, ya kemarin kan nunggu saatnya itu kan, akan semakin mendekatkan gitu. Kita akan semakin masuk ke dalam jalan salib itu, sengsara, wafat, dan kemudian kita merayakan Paskah. Maka ajakannya sejauh yang saya tangkap lewat bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, kita diajak ya dalam masa pantang puasa, masa prapaskah yang merupakan retret agung. Setiap tahun kan itu retret agung kita, Bu. Diharapkan semoga kita itu memiliki sebuah kedalaman rohani. Semakin kita punya kedalaman rohani, berjumpa dengan Allah secara mempribadi itu, kemudian akan berdampak pada kualitas hidup kita. Transformasi hidup transformasi hidup. Ya kita pasti pribadi-pribadi yang nggak sempurna ya. Tidak ada Romo yang sempurna, nggak ada, saya rasa. Saya refleksikan gitu. Tidak ada yang Romo yang sempurna, nggak ada para biaran-biarawati yang sempurna. Ya, suami yang sempurna nggak ada, istri yang sempurna nggak ada, anak-anak yang sempurna nggak ada. Di kantor juga demikian, tidak ada yang sempurna. Tetapi justru kita mau bersyukur di dalam ketidaksempurnaan itu, Tuhan selalu memberikan ruang, waktu untuk kita untuk apa? Untuk semakin deep itu, semakin dalam, semakin dalam ya dalam perjumpaan kita dengan Allah itu. Harapannya semakin kita berjumpa dengan Allah secara mempribadi, mungkin lewat doa, lewat mati raga kita, pantang puasa, amal kasih, bela rasa kita, kepedulian lebih kepada mereka yang kecil dan sederhana, dan lewat olah rohani yang lain ya, kita membaca kitab suci dan lain sebagainya itu harapannya itu kemudian membawa kita kepada sebuah transformasi hidup. Yang tadinya punya pikiran negatif, dari negative thinking menuju kepada positive thinking ya kan. Dari yang tadi berusaha untuk menjelekkan orang lain ya dengan kata-kata atau lewat lewat kata-kata yang tidak baik, yang tidak benar, yang menyakiti gitu ya. Menjadi di pantang puasa itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih asertif mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang menyejukkan dan meneguhkan ya. Dari ketidakjujuran menjadi pribadi yang jujur kan gitu.
Jadi melawan arus itu ya, Betul. melawan arus dari yang biasa, Ya. yang biasa kita lakukan, yang tidak baik tentunya. Ya. Kita menjadi semakin baik dan terus baik. Yang saya sangat yakini bahwa semoga relasi kita yang semakin dalam dengan yang vertikal, Ya. yang Allah itu akan membantu kita berelasi secara baik Ya. dengan yang horizontal. Ya. Baik terhadap sesama kita, Ya. apapun ya statusnya, apapun agamanya, Ya. kita sebagai manusia dan juga terlebih juga kepada alam ciptaan Betul. dimanapun kita berada itu. Jadi pertobatan itu tidak hanya pertobatan dengan manusia, Ya. tetapi pertobatan ekologis itu Ya. menurut saya penting karena kita jumpai dalam realitas saat-saat ini itu kan selain terjadi konflik di mana-mana, kemudian saling ngomongin yang lain satu dengan yang lain, tetapi peristiwa-peristiwa alam itu kadang-kadang yang nggak terkendali itu, Betul. kayak banjir akhir-akhir ini di Bekasi, kemudian di Kediri, di Ya. Kudus, Romo. kemudian di Jawa Barat dan Ya. lain sebagainya itu, semoga itu menjadi refleksi kita bersama. Ya. Oh, mungkin ya dalam perjalanan hidup ya, ini aku mungkin membuang sampah sembarangan sehingga terjadi banjir atau menebang hutan menebang pohon-pohonan secara tak terkendali. Semoga di masa Prapaskah ini kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam kekudusan, dalam kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristiani. Karena saya rasa panggilan kita semua, apapun agamanya, kita mau menjadi pribadi yang kudus. Dan banyak cara ternyata yang bisa kita upayakan dengan cara-cara yang kecil, yang sederhana. Yang KAJ tahun ini dalam ardasnya 2025 itu kan kepedulian lebih kepada saudara-saudari kita yang kecil dan sederhana. Saya rasa itu kalau kita lakukan dalam tingkat kecil ya, dalam keluarga, kita bisa beri judul keluargaku berbagi berkat. Saya rasa itu akan kasih itu bagi saya renungkan, refleksikan. Kasih itu kepada orang lain itu mendekatkan yang jauh, mempererat yang dekat. Tetapi benci, dendam dan lain sebagainya teman-temannya itu justru akan menjauhkan yang dekat. Maka saya rasa masa Prapaskah ini masa pemilihan hidup kan gitu. Aku mau seperti apa? Betul. Itu kita harapannya ya kita memilih yang baik, yang benar, yang sejalan selaras dengan yang Tuhan kehendaki. Dan kita bersyukur bahwa saudara-saudari kita umat Muslim juga merayakan puasa ya. Kita juga merayakan pantang dan puasa. Semoga momen-momen ini, momen pantang puasa dan juga kita punya tahun jubileum ini selama 1 tahun menjadi momen yang berrahmat bagi kita semua untuk dalam hidup itu bisa menjadi pribadi yang semakin baik gitu ya, semakin baik. Kita sebagai murid-murid Yesus nggak akan lepas dari tantangan, kesulitan, ditolak dan lain sebagainya Dan kita jangan lupa kalau Yesus hari ini mau jalan ke Yerusalem, berarti kan siap sana. Karena di sanalah Yesus nanti akan puncaknya di sana. Kita pun harus siap sebagai murid-murid Yesus ya juga. Kemudian menuju ke, menurut saya Yerusalem kecil dalam hidup itu kan banyak. Ya, Yerusalem, di mana kita pun akan mengalami situasi yang nggak mudah. Tetapi kita yakin bahwa ketika kita mau menyatukan seluruh harapan kerinduan kita, semoga dalam hidup ini kita boleh membawa keluarga-keluarga kita, membawa lingkungan kita, rekan-rekan kerja kita dimanapun berada, kita mau menuju pada kekudusan yang satu dan sama itu. Dan itulah yang saya rasa keindahan hidup bersama ya. Ketika kita saling menghargai, menerima, mau berjalan menjadi teman seperjalanan hidup. Baik, Romo Yudi, terima kasih untuk renungannya yang luar biasa meneguhkan dan mencerahkan bagaimana kami harus bersikap dan menentukan pilihan dalam masa Prapaskah yang memasuki pekan keempat ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan
doa penutup dan memohon berkat Allah melalui Romo Yudi. Saudara-saudariku, oase rohani Katolik dimanapun berada, mari kita menutup rangkaian permenungan kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sumber kebijaksanaan yang sejati, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menghadirkan Yesus, sahabat kami, saudara sulung kami. Dialah sang kebijaksanaan sejati yang menjelma menjadi manusia dan disalibkan. Semoga dengan merenungkan sabda-sabdamu pada hari Jumat Pekan Prapaskah yang keempat ini, kami semakin diteguhkan, dikuatkan sebagai orang-orang yang mengikuti dan mengimani Engkau. Semoga sabdamu yang kami renungkan boleh membantu kami, membawa kami, keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami layani dan kami jumpai, boleh bertumbuh di dalam kesucian hidup. Sehingga dengan demikian, karya kasih-Mu terus mampu kami wartakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, karya pelayanan, pekerjaan, dan keluarga-keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Yudi. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo. Sama-sama Ibu.